dalam Tuhan Yesus, dimanapun ibu-ibu berada saat ini, bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur kita masih bisa bertemu dalam ibadah Komisi Perempuan Gloria secara online. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Berdiam di dalam rumah.
kita satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Engkau sudah menyertai kami semua. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kesungguhan hati kami yang haus akan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian. Kami mau bawa ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan, yang akan pakai dalam setiap kami, taruh hikmat atas setiap kami, sehingga pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan setiap firman yang kami dengar pada sore hari ini dapat kami meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami awali ibadah kami pada sore hari ini, hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Kita punya Tuhan yang sungguh besar, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karyanya sungguh ajaib. Mari kita bersama-sama kita naikkan pujian. Tuhan, Kau sungguh besar. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang keluarga, yaitu membangun keluarga dalam kehendak Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar lebih dalam dari firman Tuhan. Bagaimana kami membangun keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam kehendak Tuhan.
Kalau seringkali kehendak kami yang menjadi pandu bagi kami, yang menjadi kendali bagi setiap keputusan, sikap, maupun cara kami meresponi peristiwa-peristiwa kehidupan, biarlah hari ini kami belajar untuk menyerahkan kendali itu kepada Tuhan, sehingga kami belajar jalan yang Tuhan tunjukkan baik untuk keluarga kami. Kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk membangun keluarga kami dalam kehendak Tuhan. Mampukan kami mengerti, mampukan kami menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan syukur. Amin. Saudara-saudara, dengan tema membangun keluarga dalam kehendak Allah, nanti saya akan mengutip beberapa bagian dalam firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan setidaknya ada 7 aspek yang bisa kita gali dari cara kita berpikir, cara kita menangani keluarga kita dari sudut pandang kita sendiri. Bukankah ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata, "You are what you think." Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Sebagaimana kita memikirkan diri kita berharga di mata Tuhan, kita akan semakin kuat untuk tidak percaya ketika dunia mengatakan kamu tidak berharga, kamu tidak punya masa depan. Kita akan bilang, aku berharga di mata Tuhan. Sebaliknya, kalau ada seorang yang sungguh-sungguh menanamkan di dalam dirinya, aku ini tidak berharga, aku tidak berguna, aku sudah sangat tidak punya harapan. Betapapun firman Tuhan menyemangati dia untuk bangkit, dia akan tetap pada pandangan-pandangannya sendiri, aku nggak bisa. Betapa pikiran itu penting sekali di dalam mengendalikan sikap-sikap kita ke depan. Hari ini kita mau merenungkan dari aspek itu. Bagaimana membangun keluarga kita dalam kehendak Allah. Dimulai ternyata dari pikiran kita, dari cara pandang kita sendiri terhadap keluarga kita. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita perhatikan Roma 12 pada ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Berubahlah oleh pembaruan budimu. Dalam Alkitab, akal budi selalu menunjukkan pada cara kita berpikir, berhikmat, mencerna, mencoba untuk mengerti apa yang terjadi di depan perenungan kita akan firman Tuhan. Maka poin yang pertama ini mengingatkan kita untuk memiliki pikiran yang mau dibarui oleh Tuhan. Apakah saudara dan saya punya pikiran yang dibarui oleh firman Tuhan? Bukan pikiran-pikiran yang mengalir begitu saja dengan peristiwa-peristiwa kehidupan, tetapi pikiran-pikiran yang dipandu dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Termasuk pada saat kita misalnya memandang tentang pengorbanan, tentang waktu tunggu saat kita menanti jawaban doa, memandang tentang perjuangan yang tidak mudah, memandang tentang tantangan-tantangan hidup yang mungkin silih berganti dan seringkali terasa berat. Bagaimana memandang itu semua dari sudut pandang firman Tuhan, sehingga itu tidak membuat kita kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, bahkan semakin lemah di dalam iman. Tapi kita justru berjuang bersama dengan Tuhan. Sebaliknya, bagaimana kita memandang kesuksesan, bagaimana kita memandang kesehatan kita, kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ketika kita memandangnya dengan sebuah pikiran yang dibarui, berubah, yang diubahkan oleh Tuhan untuk bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Disitulah kita akan ditumbuhkan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berhikmat. Ketika kita di tengah-tengah keluarga, mendapat peran sebagai seorang suami atau ayah, menjadi seorang ibu atau istri, menjadi seorang anak, menjadi seorang saudara, atau apapun juga peran kita di tengah keluarga itu. Milikilah pikiran yang mau dibarui oleh firman Tuhan. Pikiran yang tidak hanya mengatakan, pokoknya ini hidup saya tahu apa yang saya pikirkan dan saya memutuskan begini. Tidak, tetapi pikiran yang terbuka di hadapan Tuhan dengan sebuah doa. Tuhan, baruilah pikiranku, baruilah akalku,
baharuilah caraku memandang kehidupan, supaya aku semakin bijaksana, semakin berhikmat untuk melihat apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, supaya aku hidup di dalam yang baik dalam pandangan-Mu itu. Pikiran yang diperbarui. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita mempunyai pikiran yang baik, yang kemudian mewujud di dalam tindakan nyata. Yakobus 3 ayat 13 berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Yakobus mengingatkan kita, siapa yang merasa hidupnya itu bijak dan berbudi, baiklah ia hidup menyatakan perbuatan yang baik itu. Berarti setiap pikiran yang baik, saudara-saudara, itu ternyata belum cukup kalau itu belum mewujud dalam sebuah tindakan yang baik. Seringkali kita mungkin mendengar ada orang yang berkata, ya setidaknya niat saya kan baik. Setidaknya pikiran saya, rencana saya kan baik. Oke, itu sesuatu yang baik untuk mengawali sebuah perencanaan dengan niat, dengan tekad yang baik. Tetapi apa yang menjadi buahnya ketika pikiran itu hanya sebatas pikiran, tidak dinyatakan dalam perbuatan yang nyata, tidak mewujud dalam sebuah perbuatan, kata-kata, atau sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Di sini kita diingatkan kalau kita punya pikiran yang baik, wujudkanlah itu di dalam sebuah tindakan nyata. Bukankah itu kasih yang hidup? Mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita seringkali merasa pikiran ini ruwet, penuh dengan masalah, seperti benang yang terjalin satu dengan yang lainnya dan sulit sekali untuk diurai. Kemudian mungkin kita juga sempat menyerah bagaimana mau mengurainya. Tapi berpikir kembali, setidaknya saya kan sudah punya niat untuk mengurai itu. Nah, tapi saya tidak bisa. Saya tidak cukup dukungan dari orang lain. Saya tidak mendapatkan support yang baik dari pihak lain dan juga keadaan tidak mendukung saya. Ya sudah, saya tidak jadi berjuang. Jangan, saudara. Justru di bagian ini kita diingatkan bahwa pikiran yang baik itu tidak cukup berhenti pada sebuah pemikiran saja, tetapi kita didorong untuk melakukan sesuatu dari pikiran yang baik itu. Sebagai seorang orang tua, mungkin kita pernah berbuat kesalahan, mungkin kepada anak-anak. Sudahkah itu mewujud dalam sebuah tindakan minta maaf dalam kerendahan hati? Bukan karena kita orang tua, maka tidak perlu minta maaf kepada anak. Demikian juga sebaliknya anak kepada orang tua. Sebagai seorang saudara, apakah kita juga terbuka terhadap saudara kita saat kita tahu mungkin saudara kita membutuhkan support, membutuhkan semangat, membutuhkan telinga untuk mendengar apa yang menjadi pergumulannya? Ataukah kita hanya mengatakan dalam hati kita, ya nanti kalau dia cerita saya dengarkan. Tapi tidak secara langsung kita menawarkan diri dan kasih kita, apa yang bisa saya bantu. Mulai hari ini, milikilah pikiran yang mewujud dalam tindakan, karena itu akan menjadi sebuah kasih yang nyata. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah pikiran yang menuntun pada penguasaan diri. Roma 12 ayat 3b berkata, "Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Pikiran yang menuntun pada penguasaan diri. Firman Tuhan tadi mengatakan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Apa maksudnya, saudara? Mungkin kita menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak selalu kita harapkan. Tidak selalu mudah untuk kita jalani. Seringkali kita justru membiarkan peristiwa itu yang mengendalikan dan menguasai hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang dikuasai dengan emosi, sehingga bahkan mungkin pasangan kita, orang tua kita, atau anak-anak kita menjadi orang-orang yang terkena dampak dari emosi kita. Menjadi orang-orang yang tersakiti hatinya oleh karena kita dikuasai oleh situasi dan begitu rupa kita tenggelam dalam emosi-emosi negatif.
kita diingatkan untuk menguasai diri menurut ukuran iman. Ketika ada pemikiran-pemikiran untuk satu hal yang terjadi, biarlah pemikiran itu membawa kita untuk semakin menguasai diri. Ada batasnya, ada kendalinya. Kapan kita harus maju, kapan kita harus injak rem. Kapan kita harus bertindak, kapan kita harus diam sebentar untuk merenung, mencerna, mencoba untuk mengerti apa yang sedang terjadi supaya kata-kata dan tindakan kita tidak langsung begitu saja dikendalikan oleh semua peristiwa yang terjadi sehingga itu bisa seketika menyakiti orang lain. Apakah selama ini kita sudah memiliki pikiran yang membuat kita belajar menguasai diri? Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang sungguh sempurna. Bagaimana Ia selalu mengatakan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang bernilai kebenaran Injil Kerajaan Allah, sekalipun kepada orang-orang yang berniat untuk mencari celah kesalahannya. Orang-orang yang tidak menyukai tindakan-tindakan kasih yang membebaskan yang Dia lakukan. Ia tidak terjebak pada sebuah emosi yang kemudian membuat Ia bersikap tidak baik kepada orang yang bersikap tidak baik kepada dirinya. Ada satu kendali yang luar biasa, ketundukan terhadap misi Bapa. Bagaimana dengan kita? Kiranya pikiran kita semakin menuntun kita pada penguasaan diri. Sehingga apa yang kita tuturkan, apa yang kita lakukan, itu boleh selalu menjadi berkat bagi sesama kita. Yang keempat, saudara-saudara, adalah pikiran yang murni. Yang siap untuk dilihat, diselidiki oleh Allah, bahkan juga mau dituntun oleh Allah. Tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang dipalsukan. Seolah-olah apa yang menjadi hal yang kita persembahkan kepada Allah itu berbeda dari keseharian kita dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari di dunia. Tetapi murni, bahkan seperti pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 yang berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Pemazmur mengatakan ini bukan karena dia sangat yakin bahwa dia tidak punya celah dalam pikiran-pikirannya. Tetapi ia mengatakan ini karena dia yakin dia punya hati yang sangat mengasihi Tuhan, yang tulus. Bahkan dia mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, ujilah aku dan lihatlah apakah ada jalanku yang serong." Kalau ada yang serong, dia bersedia untuk diperbaiki. "Tuntunlah aku di jalan yang kekal." Kelekatan yang seperti itu kepada Tuhan. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan yang ia tunjukkan di hadapan Tuhan dan manusia. Ini diriku. Biar Tuhan yang melihat hatiku. Biar Tuhan yang melihat kesungguhanku. Kalau aku salah, Tuhan, tuntun aku, ubah aku, beritahu aku. Kalau aku melenceng, Tuhan, kembalikan aku ke jalan yang benar. Pikiran yang murni. Bukankah ini satu hal yang indah yang Tuhan ingin tertanam juga dalam kehidupan kita sebagai anggota keluarga? Saat kita berhadapan atau berkomunikasi dengan anak-anak kita, bisakah kita menjadi seorang pribadi yang memang itulah diri kita yang seutuhnya? Tidak harus menutupi dengan wibawa tertentu, tidak harus menjadi seorang yang berbeda dari keseharian kita supaya anak kita menghormati kita lebih. Tetapi ya memang secara tulus, kasih kita, hikmat kita, kesungguhan kita memang seperti itu. Sebagai seorang anak, ketika kita berbicara kepada orang tua kita, apakah kita juga bisa berbicara dengan setulus hati kita? Memang itu apa adanya diri kita. Tidak ada yang dibuat-buat supaya kelihatan lebih baik di hadapan orang tua. Demikian juga antara pasangan. Untuk mengatakan sesuatu kepada pasangannya, tidak perlu ada hal yang ditutupi dengan sesuatu yang membuatnya kelihatan lebih indah. Tetapi memang itulah diri kita yang Tuhan bentuk menjadi semakin indah dari hari ke hari. Kiranya kita memiliki pikiran yang murni
dan mau terus semakin dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada itu boleh membawa damai sejahtera yang sungguh-sungguh boleh dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena kita tidak penuh dengan kepalsuan. Yang kelima, saudara-saudara, adalah pikiran yang ilahi. Pikiran yang ilahi ini bagaimana kita memandang sesuatu seperti Tuhan memandangnya. Filipi pasal 4 ayat 8 mencatat begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini berbicara sangat kental tentang cara kita berpikir, cara kita memandang sesuatu, cara kita menyikapi sesuatu. Terkadang yang kelihatan sekilas ketika kita belum sampai tahap merenungkan apa maksud Tuhan terhadap kejadian itu ya. Mungkin yang kelihatan sekilas itu adalah peristiwa ini buruk. Apa sih indahnya dari sebuah kehilangan? Apa sih indahnya dari sebuah relasi yang rusak? Apa sih indahnya dari sebuah konflik atau perbedaan pendapat yang rasanya begitu berat untuk saya hadapi? Tapi saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kita, pikirkanlah semua itu, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, yang benar, yang suci, yang manis tadi itu. Dan pakai itu untuk memaknai setiap peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa setiap konflik itu pasti indah. Setiap kehilangan itu pasti indah. Tentu mungkin juga ada rasa luka, rasa sedih, rasa tersayat dalam hati kita yang mengiringi peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup kita. Tetapi yang kita mau tekankan di sini adalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi dan kita sudah melakukan bagian kita yang terbaik untuk kita lakukan. Saat kita sudah mengusahakan yang terbaik, mengupayakan dengan sungguh-sungguh, hal yang tidak kita inginkan kok terjadi. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, saudara, pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau kerjakan melalui peristiwa itu bagi pertumbuhan iman kita. Mungkin ada hikmat yang sedang dibentuk. Mungkin ada kerendahan hati yang sedang diproses. Mungkin ada hati yang begitu keras yang sedang dihancurkan. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sedang mau berikan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan ingin kita belajar untuk melepaskan kelekatan kita terlebih dahulu terhadap hal-hal yang sebelumnya. Bisa apapun bentuknya. Kalau kita terburu-buru melihat peristiwa-peristiwa kehidupan kita dari sudut pandang pikiran kita sendiri yang sesaat itu, kita gampang putus asa dan melewatkan semua makna itu. Kita bahkan mudah kecewa dengan kehidupan atau bahkan juga ada yang menjadi kecewa kepada Tuhan. Tetapi memiliki pikiran yang ilahi mengingatkan kita supaya melihat sisi-sisi positif yang Tuhan sedang hadirkan. Saudara dan saya akrab dengan sebuah kebiasaan kalau kita sakit, kita minum obat. Atau kalau kita sakit, kita pergi berobat, kita rela masuk dalam sebuah rangkaian proses terapi tertentu mungkin supaya kita menjadi pulih dan sehat, bukan? Gambaran kesehatan, gambaran kepulihan itu satu hal yang indah yang kita bayangkan. Tapi kita rela minum obat yang pahit. Kita rela menjalani terapi yang tidak selalu nyaman untuk tubuh kita. Kita rela mengorbankan waktu yang mungkin kita ingin lakukan sesuatu yang lain pada waktu-waktu untuk kita berobat itu. Kita mengorbankan sesuatu karena kita tahu ada hal yang positif di balik itu, kesembuhan yang kita harapkan. Kalau begitu, terlebih lagi janji Tuhan ini, saudara. Apakah kita meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin? Pasti pengharapan itu Tuhan nyatakan dalam satu hal yang baik, bukan pengharapan yang kosong, bukan pengharapan yang sia-sia. Ketika kita melihat sebuah peristiwa dari sudut pandang yang ilahi, mencoba belajar di sana. Apa ya yang Tuhan sedang mau sapa dalam diri saya? Apa yang Tuhan sedang mau bentuk? Apa yang Tuhan sedang mau nyatakan? Hal baik apa yang Tuhan sedang mau mulai dari peristiwa yang tampak pahit, tampak melelahkan ini?
Kalau terus-menerus kita masuk dalam cara pikir, cara pandang yang seperti itu terhadap kehidupan kita, saudara, maka Tuhan akan memampukan kita untuk semakin peka, melihat kehendak-kehendak Tuhan yang sedang dibukakan. Mungkin satu pintu besar yang kita harapkan itu yang akan dibuka oleh Tuhan kalau Tuhan dengar doa kita. Mungkin memang Tuhan tidak bukakan. Tapi ada pintu yang lain, atau bahkan ada jendela yang lain yang Tuhan sedang bukakan, dan itu juga menjadi pintu berkat, jendela-jendela berkat untuk kehidupan keluarga kita. Mengapa kita harus membatasi karya Tuhan dengan satu pintu besar yang ada di pikiran kita? Miliki pikiran yang ilahi, belajar memandang seperti Tuhan memandang kehidupan kita dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Bahwa Tuhan tetap baik, bahwa karyanya tetap penuh kasih dan penuh kuasa. Dan Ia tidak menyerah untuk kita. Dia sedang membentuk kita menjadi semakin baik lewat peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak selalu mudah. Supaya kita sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Yang keenam, saudara-saudara, adalah pikiran yang sehat. Belakangan kita juga semakin mendengar banyak kepedulian yang dinyatakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Secara pemikiran terganggu dan menjadi tidak nyaman sekali oleh karena beban-beban kehidupan yang menumpuk. Stres, depresi semakin banyak terjadi. Bahkan kemudian ada dampak-dampak yang lain. Orang jadi mengurung diri, jadi ada juga yang melukai diri, ada yang melukai sesama, mundur atau menghilang dari komunitasnya dan sebagainya. Tetapi kita diajak untuk memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa hadir buat suami atau istri kita, anak-anak atau orang tua kita, saudara-saudara atau teman-teman kita, mengalirkan juga aliran kasih yang sehat, yang tidak egois, yang tidak penuh dengan kebencian. Sebaliknya, orang-orang yang pikirannya itu dikungkung dengan kebencian, dikungkung dengan semua pandangan negatif tentang dirinya, bahwa dia adalah orang yang teraniaya, tertindas, tidak ada hal yang baik dalam dirinya. Bayangkan saudara, betapa berbeda kata-kata dan sikap yang bisa keluar dari dua kondisi orang ini. Orang-orang yang pikirannya sehat bisa mengalirkan kata-kata yang sehat, yang menyemangati, yang memberi daya, yang memberi support, yang memberi damai buat orang-orang di sekitarnya, apalagi juga tindakannya. Sebaliknya, orang-orang yang merasa hidupnya begitu pahit dan ia terluka di sana-sini dan tidak kunjung mau masuk dalam sebuah proses pemulihan. Tanpa disadari, ia pun bisa menularkan kepahitan itu melalui kata-kata dan sikapnya. Ia bisa penuh dengan kata-kata kebencian, bahkan kepada orang-orang di sekitarnya yang mencoba untuk menyatakan kasih kepadanya. Mazmur 42 ayat 6. Pemazmur berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Apa yang sedang dilakukan oleh pemazmur dalam bagian ini, saudara? Dia bicara pada dirinya sendiri. Hai jiwaku, kenapa kamu tertekan? Coba saudara, suatu kali mungkin kita juga dalam rasa tertekan, dalam rasa penuh dengan hal yang berat dalam hidup, kita bisa katakan kepada diri kita sendiri, jiwaku, kenapa kamu merasa begitu tertekan? Kenapa kamu merasa gelisah? Kamu punya Allah. Bukankah itu yang kita perlu dengar di saat-saat ini? Berharaplah kepada Allah dan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia itu Allah. Mungkin peristiwa-peristiwa kehidupan seringkali membuat kita terjebak dalam sebuah rutinitas. Membuat kita tetap berdoa tetapi tidak ada rasa lagi. Berdoa ya sebagai ritual dan rutinitas saja, tanpa kita sungguh-sungguh menghayati saya ini siapa dan saya sedang bicara kepada siapa dalam doa itu. Sehingga seperti ayat ini pemazmur mau menghentak dirinya sendiri. Hey, dia itu Allah, dia itu yang punya kuasa, dia itu yang punya hidupmu. Mengapa kamu gelisah? Mengapa kamu tertekan? Berharaplah kepada dia.
Tidak ada hal yang baik yang bisa kita harapkan dari diri kita sendiri, bukan? Tetapi di dalam Tuhan, harapan kita penuh dengan kepastian. Ini pikiran yang sehat. Saat kita mulai menyadari aku tertekan, aku sedang merasa lemah, dilemahkan oleh masalah-masalah yang terjadi, segera sadari saudara. Sehingga kita tidak kalah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi kita justru menghentak diri kita untuk menghadirkan kembali pikiran yang sehat, yang bergantung kepada Allah. Bahkan saya secara pribadi di dalam pelayanan-pelayanan kepada jemaat, saya pun sering berjumpa dengan orang-orang yang sungguh menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan, keterbatasan, dan kesulitan-kesulitan hidupnya. Orang-orang yang meletakkan itu di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, dan dia tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, dan dia bisa mengatakan puji Tuhan. Bukan karena masalahnya sudah selesai, bukan karena masalahnya menjadi semakin kecil, tetapi karena Tuhan kasih lagi kekuatan baru. Karena hatinya, pikirannya mau dibarui oleh Tuhan menjadi pikiran yang sehat, yang tidak mudah dilemahkan oleh virus-virus yang ada ya dari masalah-masalah itu semua. Tetapi dia tetap sehat, berharap kepada Allah dan bersyukur setiap hari kepada penolongnya yang setia. Saat kita berharap dan bersyukur setiap hari, di situ kita seperti memberi vitamin, saudara, untuk kesehatan pikiran kita. Berharap lagi kepada Allah, syukuri lagi kebaikannya. Berharap lagi pada Allah, syukuri kebaikannya terus menerus. Kita akan kagum akan karyanya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah pikiran yang waspada. 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pikiran kita perlu sehat, pikiran kita juga perlu waspada. Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum dan siap untuk mencari celah lalu menerkam mangsanya. Saat kita lengah sedikit, pikiran kita bisa dipakai untuk menjadi alat bagi si jahat untuk menjatuhkan iman kita. Justru di sini kita diingatkan miliki pikiran yang waspada, bukan menjadi sangat penuh dengan ketakutan, dikit-dikit takut, khawatir kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Tidak, waspada itu berarti menjadi realistis dengan kondisi yang terjadi, tetapi dia punya sikap berjaga-jaga, tidak mudah lengah. Ketika kita ada dalam keberhasilan, dalam tubuh yang sehat, anggota keluarga kita juga sehat semua, tetaplah waspada. Pakai setiap kesehatan, kesempatan, waktu yang ada untuk hal-hal yang baik yang memuliakan Tuhan, dan pelihara kasih yang hangat supaya kita bisa saling terbuka, saling menguatkan di antara anggota keluarga. Sebaliknya, ketika kita merasa kita sedang sakit atau sedang lemah atau sedang penuh dengan pergumulan, atau mungkin kita baik-baik saja tetapi kita tahu anggota keluarga kita juga sedang bergumul, maka tetaplah waspada supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian tidak peduli kepada mereka. Tapi dengan waspada kita mencoba untuk mengenali apa maksud Tuhan. Apa yang saya masih bisa lakukan kepada anggota keluarga saya ini dalam rencana Tuhan, supaya saya sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini saudara-saudara 7 hal yang kita bisa bangun dalam diri kita sendiri saat kita rindu untuk membangun keluarga kita dalam kehendak Allah. Sangat sulit untuk menyelami sedalam-dalamnya pikiran Allah. Tetapi Ia memberitahu kita caranya, supaya kita mulai dari diri kita sendiri, miliki pikiran yang dibarui oleh Tuhan dalam melihat perkara-perkara kehidupan. Miliki pikiran yang baik yang kemudian mewujud dalam perbuatan. Bukan hanya pikiran yang terus-menerus kita pikirkan lalu kita perbincangkan atau diskusikan sebagai wacana, tetapi kita wujudkan dalam tindakan. Yang ketiga, pikiran yang menuntun pada penguasaan diri. Semakin kita merenungkan sesuatu, kita semakin punya remnya, menguasai diri. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang keempat tadi, pikiran yang murni, yang siap diselidiki oleh Tuhan.
kehadiran kita di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, sama tulusnya, sama-sama penuh dengan kasih dan mau dituntun Tuhan. Yang kelima, pikiran yang ilahi, yang mencoba untuk melihat semua peristiwa kehidupan dari sudut pandang yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji. Yang keenam, pikiran yang sehat, yang akan mengalirkan juga hal-hal yang sehat dan baik untuk orang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pikiran yang waspada. Saudara-saudara, dalam diri Yesus, kita melihat ketujuh hal ini. Betapa ia tidak dilepaskan juga dari peristiwa-peristiwa yang menyesakkan, yang menyulitkan, yang menantang bagi hidupnya. Ia tidak selalu dikelilingi oleh orang-orang yang setuju atau yang memuja dia. Tetapi apapun juga yang terjadi dalam hidupnya, dia pikirannya itu tertuju kepada Allah. Bahkan ia waspada, ia mengenali misi Allah yang dipercayakan dalam kehidupannya. Ketika orang-orang mau menjadikannya seorang raja oleh karena mujizat-mujizat yang dibuat Yesus, Yesus pun tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi raja. Dia tahu ini bukan jalan Bapa. Dunia ini mungkin sering menyesatkan kita dengan semua hal yang tampak menarik, bahkan instan. Tapi cobalah berubah dalam pikiran-pikiran kita. Renungkan kembali ayat-ayat yang tadi kita sama-sama simak bersama. Biarlah itu yang akan menolong kita untuk kita semakin bergantung kepada Allah. Apapun kata dunia ini terhadap diri kita atau keluarga kita, izinkan firman Tuhan yang lebih pegang kendali, lebih kita dengarkan, lebih menjadi kekuatan memandu kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan saudara menjadi keluarga yang semakin berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami akal budi, memberi kami pikiran, memberi kami kesempatan untuk bisa merenungkan dan belajar melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi, tetapi juga merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Tolong kami untuk bertumbuh dalam iman melalui setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami, supaya pikiran kami terus-menerus dibarui oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan keluarga kami semakin Kau tumbuhkan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan keluarga kami masing-masing, bahkan setiap orang di dalam keluarga kami, untuk Kau jadikan berkat dimanapun kami hadir. Kiranya kuasa dan rencana Tuhan itu, yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap pribadi anak-Mu, itu yang boleh kami hidupi, kami kenali, kami nyatakan kepada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan pendampingan Roh Kudus menyertai kami beserta seluruh anggota keluarga kami kini dan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dan senantiasa memberkati kami. Kami berdoa, kami bersyukur dan berserah. Amin. Terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga membuat hati kita kecewa, bahkan kita marah kepada Tuhan. Mari ibu-ibu, kita mau terus berserah pada Tuhan. Kita percaya kepadanya bahwa Tuhan itu selalu menopang kita, selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Kita akan terus percaya kepadanya. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus, karena hanya Dia penolong yang setia. Menerangi langkahku, tak
dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memuji nama Tuhan bersama dengan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami seiman, dimanapun saat ini mereka berada dengan segala keberadaan mereka. Kami mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan curahkan kepada kami. Kami mensyukuri setiap pengalaman hidup yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini boleh memuji nama Tuhan, boleh dengar firman Tuhan yang menguatkan kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ajarkan kami untuk kami setia, tekun menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Selalu rindu untuk dengar isi hati Tuhan, terlebih menghidupi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan dalam keseharian kami. Kami bersyukur juga hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Tuhan dengan membawa kerinduan hati kami, apa yang menjadi beban kami, harapan kami mau letakkan di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan segenap ibu-ibu dimanapun berada saat ini Tuhan Yesus. Ada begitu banyak pergumulan dan berbeda-beda mereka alami. Tuhan Yesus tolong setiap kami mampu tetap menjalani kehidupan kami. Karena kami yakin percaya di setiap pergumulan itu Tuhan ada. Tuhan Yesus bersama dengan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus ada bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ajarkan kami Tuhan tetap kokoh, pegang teguh iman, percaya kami kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan kami, kebutuhan kehidupan kami. Dan Tuhan akan memberkati keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, usaha pekerjaan kami, bahkan rumah tangga kami. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap ibu-ibu dimanapun mereka berada yang dalam sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang dalam duka cita Tuhan Yesus hiburkan dan kuatkan. Yang dalam pergumulan rumah tangga Tuhan berikan kasih tetap ada di dalam keluarga itu. Dan Kau buka jalan supaya setiap permasalahan boleh ada jalan keluar yang daripada Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan kami dimanapun kami lakukan, dimanapun kami kerjakan dan apapun bentuknya, Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak kami, cucu-cucu kami. Sekali lagi berikan masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk kota di mana Tuhan tempatkan kami tinggal. Bangsa dan negara Tuhan tempatkan kami untuk tinggal. Berkati tempat tinggal kami ini Tuhan. Kota kami, daerah kami, negara kami, bangsa kami. Supaya semuanya boleh merasakan berkat pemeliharaan daripada Tuhan. Para pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami, pemimpin daerah kami. Mereka juga punya roh yang takut akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh memikirkan, merancangkan hal yang baik untuk kota kami, untuk daerah kami, dan juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pergumulan yang masih ada di dalam hati kami. Tuhan Yesus selidiki, dan kami yakin percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap kami. Dan ajarkan kami untuk sabar, tekun untuk menantikan setiap kerinduan hati kami yang tidak terucap hari ini. Tuhan jawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, harapan-harapan kami, iman, percaya kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mengokohkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau tahu yang terbaik untuk setiap kami. Dan jawablah Tuhan seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
ibadah telah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.